BPJS saya udah terpisah dari ortu, saya mau gabung ke BPJS tapi kok nggak bisa ya, padahal sama-sama BPJS gratis. Oke, udah pisah tapi mau gabung ke BPJS suami, kok nggak bisa ya padahal. Kalau gabung ini kakaknya udah gabung belum kak ya? Kakak maksudnya kartu keluarga suami dan kakaknya itu udah satu belum? Sebenarnya nggak ada masalah juga kalau beda kakak, yang penting kan jaminan kesehatannya aman ya, maksudnya nggak dalam kondisi tidak aktif dan lain sebagainya. Padahal sama-sama BPJS gratis ya. Mungkin yang suaminya memang sudah terdaftar sebelumnya ya, terpisah dengan kakak. Oke, masih yang sama. Dari Mbak Kak Indah 199, Kak katanya awal bulan ada pemutihan, apa benar? Soalnya BPJS nunggu 4 bulan. Kita tunggu ya Mbak informasi dari pemerintah, informasi resminya. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk mekanismenya seperti apa. Pada dasarnya BPJS Kesehatan akan menjalankan apa yang menjadi amanah dari pemerintah terkait jaminan kesehatan nasional. Oke. Ada dari Kak, dari Kak Rah, bagaimana cara memasukkan data istri ke BPJS suami? Suami berstatus PPU. Oke, kalau untuk suami yang berstatus PPU ataupun tanggungan badan usaha, bisa dilaporkan aja Mbak ke bagian personalia atau HRD kantor suaminya ya. Nanti di situ akan diupdate Mbak masuk sebagai tanggungan suami, mengikuti kelas tanggungan suami. Gampang kok Mbak, tinggal dilaporkan aja kakaknya, KTP dan lain sebagainya ke petugas PIC kantor suaminya. Oke. Dari Kak Mamah Mod, kelas RSJKN jadi nggak berubah per kapan? Untuk kelas rawat sejauh ini masih tetap sama ya Kak, 1, 2, 3 sesuai dengan kelas yang dipilih. Jadi belum ada perubahan sejauh ini. Dari Mbak Eliopa, sama BPJS Ketenagakerjaan sama nggak Pak sama yang sedang dibahas? Oh, kalau BPJS Ketenagakerjaan beda ya Kak, kita BPJS Kesehatan, jadi mungkin pembahasannya sangat tidak berkaitan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Mbak, gabung aja, siapa tahu dapat informasi-informasi yang update kan, yang menarik. Halo Kak Tiwi, saya mau tanya, tadi saya BPJS di cover semua sama pabrik, tapi sekarang udah resign mau mandiri. Ya bisa Kak, tinggal dimutasikan aja. Kalau kakak Tiwiunya ini masih dalam tempo belum genap 1 bulan, itu bisa langsung aktif Kak kalau dimutasikan. Tapi kalau udah lewat 1 bulan, dia ada mekanisme waktu tunggu 14 hari gitu. Jadi kayak peserta mandiri pada saat awal mendaftar, seperti itu Kak. Dari Kak Asbay, bersihin kandang gigi bisa pakai BPJS nggak Kak? Bisa kalau ada indikasi medisnya ya Kak. Tapi kalau
kakaknya nggak ada keluhan, terus atas permintaan sendiri, itu nggak ditanggung. Ya, yang paling bisa saya pastikan yaitu kalau ada indikasi medis. Dari Kak Lim Bundandari, ini sama ya. Kak, berita di online ada pemutihan bagi yang menunggak, apa benar? Ya, kalau beritanya benar, tapi kita masih menunggu rilis resmi dari pemerintah ya terkait mekanisme dan lain sebagainya. Dari Kak Berkah Syapka mau tanya BPJS Ketenagakerjaan bisa kah? Kalau nanya bisa mungkin, tapi kalau jawabnya mungkin belum ya Kak. Kalau dia mandiri pengen pindah ke PBI gimana ya Kak? Bisa Kak, diselesaikan dulu. Kalau memang masih ada tunggakan di mandirinya diselesaikan, nanti tinggal lapor ke dinas sosial ataupun perangkat di lingkungan kakak untuk secara kolektif didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah. Dari Kak Berkasya, yang tadi ya, maaf ya Kak, kalau tentang BPJS Ketenagakerjaan kita belum bisa bantu. Kak, kalau dirawat KRS pakai BPJS TK bisa kah? Saya kurang paham ya Kak kalau terkait BPJS TK, tapi yang saya tahu kalau sakitnya itu berhubungan dengan resiko kerja kakak, ya harusnya bisa ya Kak ditanggung oleh BPJS TK. Dari Kak Desari, mandiri pindah ke PBI, oh gampang, tinggal yang tadi ya Kak diselesaikan, terus daftar melalui dinas sosial. Nanti jangan lupa untuk memantaunya download aplikasi mobile JKN Kak Desari. Dari Kak Fian, Kak saya udah nunggak 6 bulan kok belum ada pemutihan. Ya belum resmi ya Kak, belum dikeluarkan oleh pemerintah untuk ketentuannya seperti apa. Kita tunggu aja ya Kak. Tapi ya sebaiknya memang dilunasi. Mumpung masih belum banyak ya Kak. Kepwil 8 memantau. Siap Kak Dadar Gulung. Ini masih sama, pindah ke PBI. Dari Kak Vita Wina, pemutihan BPJS syaratnya apa aja Kak? Yang bisa daftar pakai JKN nggak Kak? Pemutihan BPJS syaratnya apa aja Kak? Bisa daftar pakai JKN nggak Kak? Syaratnya kita nunggu ya, masih menunggu rilis resmi dari pemerintah tentang mekanisme pemutihan ini. Tapi yang pasti ya peserta JKN ya Kak, karena kan yang menunggak peserta JKN. Oke, dari Kak Delvi Derwanput, Kak KIS anakku belum aktif, didaftarkan kembali statusnya tapi sudah terdaftar. Sudah aktif, didaftarkan kembali statusnya tapi sudah terdaftar. Tahu dari mana Kak sudah terdaftarnya? Kalau belum aktif ya, kalau untuk pertama kali kayaknya kalau dia sudah muncul di aplikasi mobile JKN ya dia sudah terdaftar Kak. Sudah terdaftar sebagai peserta JKN ya Kak. Tapi belum aktif. Nah, kalau belum aktif ini ya belum aktif. Kalau belum aktif itu penyebabnya mungkin ya dia nggak ditanggung lagi oleh pemerintah Kak. Anaknya tadi harus dikonfirmasi ulang ke dinas sosialnya ya Kak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Atau nanti bisa kalau bisa buka aplikasi mobile JKN-nya itu nanti ada keterangannya tuh aktifnya tuh kenapa gitu. Pak, saya ikut BPJS Mandiri tapi dicek sudah beralih ke PBI, itu gimana ya Pak? Oh gitu, bisa dialihkan kembali aja Pak kalau memang Bapaknya lebih prefer jadi peserta mandiri ya, yang membayar rutin setiap bulan. Bisa
alihkan kembali menjadi peserta mandiri. Tapi kalau Bapak mau ataupun bersedia mengikuti ketentuan dari peserta PBI, yaitu menjadi peserta kelas 3 ya, nggak bisa dirubah itu Pak. Nah, kalau memang Bapak bersedia ya silahkan diteruskan aja. Tapi kalau Bapak mau kembali ke kepesertaan yang mandiri, di mana kelas yang Bapak pilih itu lebih tinggi misalnya, ya bisa dikembalikan melalui aplikasi mobile JKN ataupun di Pandawa juga bisa Kak. Itu ya Kak Andra Hafiz. Ini yang tadi dari Kak Saras, Kak cairkan BPJS harus pakai NPWP. Kalau nggak punya gimana? Oh, ini mungkin BPJS TK ya Kak. Mas, kalau kita angsuran tunggakan sambil tunggu lunas, apa bisa aktif? Kalau untuk ikut program rehab, dia baru aktif setelah kita pelunasan ya Kak. Gitu. Jadi ketika pembayaran cicilannya udah selesai, dia baru lunas. Maksudnya setelah lunas, dia baru aktif kartunya, seperti itu Kak, kepesertaannya. Dari Kak Limulandari, Kak, berita di online katanya ada pemutihan yang nunggak, apa benar beritanya Kak? Beritanya benar Mbak, tapi kita masih menunggu mekanisme pemutihannya seperti apa ya dari pemerintah. Dari ini yang tadi pindah PBI. Kak Dian, ya benar Kak, pemutihan kita tunggu ya Kak. Apa nih? Kok bisa Kak? Apa yang bisa Kak? Kak, kalau dari BPJS Mandiri mau pindah ke BPO gitu, dia mau pindah tapi di JKN masih gagal. Maksudnya di JKN ini di mana Kak? Kak Lina Mamayer, di aplikasi mobile JKN ya. Kalau kakak kesulitan untuk mutasi ataupun perpindahan kepesertaan di aplikasi mobile JKN, kakak bisa coba melalui Pandawa Kak. Coba kakak search nomor Pandawanya di internet ataupun di Google, bisa Kak. Nah, di situ nanti kakak hubungi, nanti di situ tinggal ikutin aja petunjuknya. Kayaknya menurut saya sih lebih simpel ya kalau melalui Pandawa tadi. Kak Mozamomo, 2 Oktober nonaktif karena habis kontrak, sekarang udah kerja lagi dan 1 November udah aktif. Apa kalau dipakai rawat inap ada denda? Oh, nggak ada ya Kak, nggak ada dendanya karena kan ditanggung oleh badan usaha ya. Dari Kak Marnoneng Shop, maaf saya mau tanya, saya nggak bisa nambah nama saya ke akun JKN. Ternyata NIK KTP saya nyangkut di mana Kak? Di kakak orang. Waduh, nyangkut. Maaf Kak, saya mau tanya, saya nggak bisa nambah nama saya ke akun JKN. Ternyata NIK KTP. Waduh, kok bisa nyangkut Kak? Kayaknya basis datanya harus dibenerin dulu ya Kak melalui Dukcapil setempat.